Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor dan hukum. Sarbanes-Oakley pada tahun 2002 dan pelaksanaannya merupakan langkah terbaru dalam upaya meningkatkan peran auditor dalam mendeteksi dan membantu mencegah manipulasi keuangan. Ada pelajaran yang dapat dipelajari dari tinjauan ulang 8 dekade terakhir, yaitu dapat membantu mengidentifikasi risiko potensial di masa depan untuk auditor dan strategi untuk meminimalkan risiko tersebut. Lebih dari 75 tahun yang lalu, Hakim Cardozo berpendapat bahwa hanya klien audit yang dapat menuntut akuntan karena audit yang lalai dan tidak dapat mendeteksi manipulasi. Banyak langkah-langkah untuk menutupi tanggung jawab hukum antara audit dan keyakinan publik bahwa proses audit seharusnya memberikan jaminan mutlak terhadap penipuan finansial dan kesalahan pernyataan. Lembaga Akuntan Publik Amerika atau AICPA menerbitkan maklumat audit resmi pertama pada tahun 1917 dan merevisinya pada tahun 1929. Hakim Cardozo menyerahkan keputusan Ultramares pada tahun 1931. Keputusan bersejarah itu dapat dipahami sebagai pengakuan pengadilan bahwa auditor laporan keuangan memiliki nilai sosial, karena laporan keuangan yang diaudit lebih dapat diandalkan daripada laporan keuangan yang tidak diaudit. Risiko lebih rendah yang terkait dengan laporan keuangan yang diaudit tercermin dalam biaya modal yang lebih rendah. Tidak lama setelah Ultramares, Kongres mengenali nilai sosial audit dalam tindakan Securities Act 1933 dan Securities Exchange Act 1934. Undang-undang ini dan penerapan peraturan baru Securities and Exchange Komisi atau SEC menuntut setiap perusahaan publik untuk mengirimkan laporan keuangan yang diaudit tahunan. Setelah itu, para regulator pemerintah dari bank dan lembaga keuangan lainnya mengikuti hal tersebut. The National Commission on Fraudulent Financial Reporting mengatakan pada tahun 1987 bahwa para pengguna laporan keuangan yang diaudit mengharapkan para auditor mencari dan mendeteksi pernyataan keuangan yang keliru, entah disengaja atau tidak, dan mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Profesi akuntansi telah mengambil langkah-langkah selama beberapa tahun untuk menutup kesenjangan harapan dengan menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor untuk laporan keuangan. Sarbanes-Oakley memperkuat peran manajemen perusahaan dengan mengharuskan para direktur keuangan dan pejabat utama perusahaan publik menyatakan keakuratan laporan keuangan mereka dan informasi keuangan lainnya dalam perusahaan mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama, ada PCAOB yang mengadopsi SAS 99 sebagai bagian dari standar audit internalnya, di mana SAS 99 ini menginstruksikan auditor untuk merancang dan melaksanakan audit yang memadai dan terbebas dari salah-saji material, serta memberikan pedoman untuk mendeteksi kecurangan. Dan yang kedua yaitu pertemuan Standing Advisory Group atau SAG, di mana dilakukan 2 kali pada tahun 2004 dan 2009. Pada tahun 2004, PCAOB tidak mengambil tindakan apapun terkait kecurangan karena dirasa bukan bagian dari standar format untuk agenda tahun 2010. Namun di pertemuan kedua tahun 2009, beberapa anggota menyampaikan pendapatnya tentang peninjauan kembali SAS 99 ini. Selain itu, Damon Silver juga menyatakan pendapatnya, yaitu perlunya penguatan keseluruhan standar kecurangan dan memindahkan sedikit dial sehingga auditor memiliki kewajiban yang lebih besar ketika terjadi kecurangan. Tidak hanya itu, Komite Penasihat Profesi Audit Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menyampaikan hal yang sama, yaitu merekomendasikan agar PCAOB melakukan tinjauan kembali
atas deteksi kecurangan dan standar pelaporannya. Yang ketiga ada pengesahan bagian 10A dari Kongres yang dilakukan pada tahun 1995, di mana bagian 10A ini menyatakan bahwa auditor yang menemukan tindakan ilegal atau sugestif harus menentukan apakah tindakan ilegal itu telah terjadi, serta menentukan dan mempertimbangkan efek tindakan tersebut pada laporan keuangan. Di sini juga ada Direktur Penegakan SEC Richard Hallwalker yang menegaskan dalam bagian 10A, yakni tanggung jawab auditor tidak mencakup tindakan ilegal yang dipelajari sehubungan dengan prosedur audit di akhir tahun, tetapi juga dengan ulasan triwulan atas laporan keuangan yang tidak diaudit. Nah, dari beberapa tindakan penegakan lembaga, auditor juga berpotensi terkena litigasi pribadi, di mana terdapat dua pendapat, yakni di mana Billy F. Alturyong, Mahkamah Agung California, secara tegas menolak pernyataan Rosenblum. Dan tersebut mengakui dan mempertimbangkan realitas dinamika litigasi, yaitu peran audit dalam proses pelaporan keuangan yang bersifat sekunder dan merupakan subjek dari pertimbangan profesional yang kompleks. Tanggung jawab yang dihadapi dalam gugatan kelalaian oleh pihak ketiga bersifat primer dan pribadi. Seorang auditor memiliki tanggung jawab dan wajib mentaati setiap aturan yang ada. Berikut tanggung jawab hukum bagi auditor. 1. Mendeteksi adanya indikasi kecurangan dan melaporkan. 2. Mendeteksi dan melaporkan adanya ketidakmampuan perusahaan meneruskan usahanya. 3. Mendeteksi dan melaporkan adanya potensi salah saji yang material yang akan merugikan publik. Berikut sanksi yang diberikan berdasarkan PMK nomor 17 tahun 2008, yaitu 1. Sanksi peringatan, 2. Sanksi pembekuan izin, dan 3. Sanksi pencabutan izin.